Lalu kita dalihkan libur Ramadan itu atas nama syariat Islam. Bahagian mana dari syariat ini yang mengajarkan kita libur di bulan Ramadan? Yang itu nyok tengok. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Jangan pernah berpikir bahwa untuk fokus ibadah di bulan Ramadan tinggalkan aktivitas. Pegawai mengambil cuti bulan Ramadan. Kenapa? Mau fokus ibadah. Lupa bahwa melayani masyarakat, melayani warga atas profesi dan tugasnya itu juga ibadah. Yang penting diniatkan karena Allah, bukan karena gaji. Pedagang tutup toko karena mau fokus ibadah. Dia lupa bahwa pada usaha dagangnya tergantung rezeki orang lain. Rezeki siapa? Karyawannya. Saya punya toko, karena 11 bulan cari nafkah sudah lebih dari cukup untuk naik haji 10 kali. Saya ambil kesimpulan, Ramadan ini saya tutup toko karena fokus mau ibadah. Saya bisa fokus ibadah, saya berangkat umrah. Pertanyaannya, karyawan saya yang beberapa orang tersebut akan kerja di mana sepanjang bulan Ramadan untuk mendapatkan rezeki? Padahal di depan mata akan ada hari raya. Dia perlu baju baru untuk istri dan anak-anaknya. Dia perlu makanan hari raya. Dia perlu biaya mudik. Justru di bulan Ramadan saat biaya meningkat, tempat usahanya tutup karena pimpinannya mau ibadah. Mau ibadah ya? Oh enggak apa-apa Pak Ustaz, karena karyawan-karyawan saya itu sudah saya berikan gaji berikut dengan THR dan mereka enggak perlu kerja. Mereka enggak perlu kerja, gaji saya berikan, THR saya berikan. Oke, Anda bisa berhenti kerja karena penghasilan memadai. Karyawan dan staf Anda bisa berhenti kerja karena THR dan gaji sudah diberikan. Tapi pertanyaannya, bukankah tukang becak transporter yang ngetem di depan toko Anda berharap rezeki dari orang-orang yang berbelanja? Ada yang beli televisi nggak bisa bawa pulang, pesan becak. Ada yang beli barang besar, kulkas dan lain sebagainya, nggak muat becak, pesan mobil pickup. Mereka berharap rezeki dari orang yang berbelanja di depan toko Anda. Lalu toko itu tutup. Nyan ho kejak long. Maka kita pertanyakan, kampus Darussalam, ada UIN, ada USK. Yang tinggal mulai dari jembatan Lamnyong Belah sampai Ucakeung, rezeki mereka itu di mahasiswa yang kuliah. Ketika ada kuliah, mereka sewa kos, masuk uang, berputar. Ketika ada mahasiswa, maka hidup warung-warung nasi yang jualan di gerobak. Ketika ada kuliah, orang-orang yang berilmu yang bukan PNS, ASN, yang bukan honorer dan bukan kontrak, mereka dapatkan jam mengajar dari dosen-dosen tertentu, mereka dapatkan upah. Libur bulan Ramadan, sepi kampus Darussalam. Grab, Gojek, GoFood, warung yang mekat aki limong, nyampak minta rezeki. Alaysa fikum rajulun rasyid? Apa enggak ada yang waras lagi pemimpin di negeri ini? Lalu kita dalihkan libur Ramadan itu atas nama syariat Islam. Bahagian mana dari syariat ini yang mengajarkan kita libur di bulan Ramadan? Yang itu nyok tengok. Harusnya kalau libur, mulai dari presiden sampai kecil libur. Kenapa? Bulan Ramadan. Nah, begitu jak kantor kecil, apa kecilnya libur Ustaz dengan Ramadan. Wah. Kenapa tidak ada yang waras lagi di negeri ini? Bayangkan penderitaan saudara-saudara kita yang ekonominya bergantung pada mahasiswa yang kuliah. Oh, kan kita pegat persiapan Ustaz. Itu dalam kondisi normal, tapi ada hal-hal yang tidak normal. Makanya ketika saya berpikir demikian sebagai wali kota Cakeung di Kopelma Cakeung itu, pesantren saya Babul Maghfirah. Dulu kita liburkan Ramadan. Lalu terlihatlah ustadz-ustadz ini tetap duduk di pesantren, tidak ada honor yang berputar, kita hanya sanggup sediakan makan saja untuk sahur dan buka puasa. Kita jadi berpikir, yang pertama nasib para ustadz ini, yang kedua nasib wali murid. Karena
murid-murid kami rata-rata menengah ke bawah, middle end, bahasa keren ya, menengah ke bawah. Oh, low mid, bukan middle end, low mid, dari bawah sampai pertengahan. Yang sebahagian besar wali murid ini yang berdomisili di Banda Aceh, rumahnya pas-pasan, hanya untuk rumah keluarga berencana, 2 orang anak. Begitu anak besar diantarkan ke dayah, ke pesantren, maka rumah menjadi lapang. Begitu pesantren libur, anak pulang semua, ayahnya harus di menasah. Maka pesantren dan dayah bagi sebagian keluarga di Banda Aceh menjadi rumah kedua. Maka kita kombinasikan, kita izinkan libur di awal Ramadan untuk menikmati urogat, bulengat, timpan mak pegat putih merasa. Kemudian di pertengahan Ramadan kita buat kegiatan yang sesuai dengan Ramadan, ada tahfidz, ada tilawah dan lain sebagainya. Murid-murid datang, mereka harus setor biaya operasional untuk uang makan. Uang makan untuk sendiri mahal. Ketika yang mahal yang sendiri-sendiri kita kumpulkan menjadi banyak yang murah, ada banyak selisih uang untuk kita pakai makan bersama. Maka sebahagian bisa kita bayar honor Ustadz ini bisalah menikmati hari raya, ada sedikit uang untuk baju baru. Orang tuanya di rumah menjadi lebih mudah karena rumahnya menjadi lapang. Kita kombinasikan, ingat kepada nasib rakyat kecil. Maka kalau hanya sekedar berpikir untuk diri sendiri, tutup pesantren, nggak perlu lagi kita berpikir kerau. Harusnya pemikiran yang sama ada di benak para pemimpin yang lebih besar, gubernur, wali kota, rektor di Unsyah, di OSK, di UIN, bahwa ketika meliburkan kuliah, mulai dari sebahagian dosen yang dapat jam honor mengajar tidak dapat lagi sumber rezeki, mereka harus banting tulang, tiba-tiba tarik RBT, tarik becak, ternyata penumpang yang diantar adalah mahasiswanya. Ada pikir hilang kehormatan beliau sebagai dosen selama ini, datang dengan berwibawa, pakaian rapi, pakai dasi, nenteng map, tiba-tiba pakai baju dengan seragam Grab, Gojek untuk ikut. Dan yang pesan layanan mereka adalah murid dan mahasiswanya. Kenapa kita tidak lanjutkan pendidikan di bulan Ramadan? Baru nanti menjelang hari raya kita libur pulang sama-sama menikmatinya. Na'udzubillah. Alaysa fikum rajulun rasyid. Apakah enggak ada yang waras lagi di negeri ini? Hanya berpikir tentang dirinya sudah selesai, oke, selesai. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, ketika libur kuliah dan pendidikan, yang biasanya murid dan mahasiswa datang ke kuliah menjadi interaksi ilmu, guru dan dosen datang ke kampus menjadi interaksi ilmu, dan itu menjadi ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mengkaji suatu ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya dengan sebab perjalanannya itu jalan untuk menuju surga. Tiba-tiba libur. Yang murid-murid tidur sepanjang hari, kalaupun bangun hanya main game. Yang dosen-dosen juga tidur sepanjang hari, kalaupun bangun hanya untuk main chip. Kenapa tidur? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Makanya kita begadang sepanjang malam untuk beribadah di waktu siang. Hai pakon sepi dah kampung berada, tengah ibadah. Ibadah pun tengah. Nauzubillah. Alaysa fikum rajulun rasyid. Apakah enggak ada yang waras lagi? Biarlah tetap berjalan pendidikan. Oh, bahwa kita semangat ingin libur, liburkan saja, tapi jangan atas namakan syariat. Karena syariat berlepas diri dari libur-libur ini. Syariat inginkan kehidupan kita bermanfaat. Kalaupun ada manfaat libur, ada yang lebih bermanfaat daripada sekedar libur. Dan libur itu pun hanya enak sehari 2 hari. Orang yang sangat kaya pun yang libur seumur hidupnya, mereka tidak nyaman. Mereka mencari tantangan. Makanya orang-orang kaya tersebut mulai dari mencari gelombang-gelombang yang besar untuk mencari maut, sampai dengan mencari tebing-tebing yang terjal. Kenapa? Tidak enak libur, nggak ada tantangan. Di kantor nggak ada yang marahi, hanya tinggal dengan gelombang yang tidak peduli. Nauzubillah. Hidup kita perlu hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka kita berharap pesan-pesan ini tersampaikan kepada para pemimpin, tersampaikan kepada guru-guru kita, para ulama yang sudah terlalu nyaman dalam status quo. Alah kemunan